Bu Susi, saya harus menyampaikan suara-suara netizen yang kemudian kencang sekali mengatakan sosok yang tepat menggantikan ya menteri yang terdahulu, yaitu Susi Pujiastuti. Saya penyambung lidah netizen ini, Bu. Saya hanya menyambungkan lidah. 1 juta netizen, 10 juta netizen, it's nothing to the prerogative presiden punya right. So, no comment. Bu Susi, saya ingin tahu, jujur Ibu, apa yang terlintas pertama di benak ketika mendengar berita soal penangkapan Menteri KKP karena menerima suap soal ekspor benih lobster? Apa yang pertama terlintas di benak Bu Susi? Saya no comment saja, Najwa. Itu proses hukum biar saja berlaku. Tapi ya kaget tidak. You remember, dulu saya ditawarin 5 triliun, saya tidak mau. Jadi sejak dulu pun sudah ada upaya mempengaruhi, membujuk untuk mengubah kebijakan, spesifiknya soal benih lobster itu, Bu? Sudah ada tawaran-tawaran sampai enggak. General ya illegal fishing, kapal asing dan lain sebagainya. Tapi kalau benih lobster tidak pernah ada upaya karena tahu Bu Susi pasti menolak. Jadi tidak pernah ada yang dekat-dekat soal itu. Tidak ada, tangkepin kan sama saya. Begitu berita penangkapan itu rame, meme Bu Susi muncul di mana-mana. Ada Ibu Susi yang lagi duduk di atas perahu sambil minum kopi, ada yang pokoknya macam-macam semua. Foto 2007. Bagaimana Ibu? Itu foto dari tahun 2009 atau 2000. Iya saya tahu itu foto lama, tapi rasanya pas sekali foto itu dikeluarkan. Bu Susi, yang jelas sekarang ketika tidak lagi ada di pemerintahan, saya ingin tahu, adakah terkadang terselip rasa gemas ketika melihat ada kebijakan tertentu yang diambil atau ada keputusan-keputusan yang diambil? Ngaku deh Bu Susi, kadang suka masih gemas nggak? Sebagai orang lingkungan ya tentu gemas, saya gemas. Karena saya dari dulu bukan cuma tentang laut, saya menentang troll, menentang illegal fishing, menentang destructive fishing, itu dari zaman dulu. Tapi kalau seperti bibit lobster, saya baru tahu setelah jadi menteri bahwa lobster itu hilang karena bibitnya diambilin gitu loh. Makanya saya buat larangan. Tapi sekarang di-loss. Persoalannya sekarang kita ngomong sama pemerintah, tidak akan didengar. Masa Ibu Susi tidak didengar? Bu Susi, masa sih Ibu Susi merasa tidak didengar? Mantan menteri yang bicara dan kebijakannya pernah diambil, Ibu Susi merasa tidak didengar? Yang pegang kuasa itu di pemerintah saat sekarang, majority adalah orang-orang tambang. Kalau orang tambang itu ya gali keruk sebanyak-banyak hari ini supaya kena kita semua. Jangan sisakan, nanti kita rugi. Kalau ikan, hasil laut dikelolanya seperti tambang, ya habis. Tapi kan bodoh, itu kan renewable resources. Masa mau dikelola dengan cara mengekstrasi, mengeksploitasi kayak tambang? Selama yang memegang policy itu orang tambang, ya mereka akan anggap laut itu ditambang, bukan dikelola.